Dalam dunia agribisnis, ada satu sistem yang penting banget perannya, yaitu sebagai jantung yang menghubungkan pabrik-pabrik besar dengan ribuan petani plasma. Namanya modul outgrower. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas gimana sistem ini bekerja dan gimana caranya dia bisa mengatur pasokan dari ribuan sumber secara efisien. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya satu pabrik kelapa sawit yang begitu besar bisa mengelola pasokan dari ribuan ya? Ribuan kebun kecil yang lokasinya terpencar-pencar? Nah, ini dia tantangan utamanya. Dan disinilah kita akan lihat betapa rumitnya rantai pasok di dunia agribisnis. Oke, mari kita ikuti alurnya biar gampang. Kita akan telusuri perjalanan tandan buah segar ini dalam 5 langkah. Kita mulai dari definisi dasarnya dulu, lalu kita lihat gimana aturan main dan harga ditetapkan, terus kita ikutin proses pengirimannya, dan terakhir kita tutup siklusnya dengan urusan faktur dan laporan. Oke, bagian pertama. Apa sih sebenarnya outgrower itu? Kita mulai dari fondasinya dulu ya, biar kita kenal siapa aja pemain utamanya dan gimana mereka semua ini saling terhubung. Jadi gampangnya gini, outgrower atau yang sering kita sebut petani plasma, itu adalah para petani independen. Mereka punya kontrak, punya perjanjian untuk memasok hasil panen mereka, dalam kasus ini tandan buah segar atau TBS, ke perusahaan yang jauh lebih besar. Merekalah tulang punggung pasokan dari luar perusahaan. Nah, disinilah modul outgrower ini masuk sebagai solusinya. Anggap aja modul ini semacam jabat tangan digital. Fungsinya adalah untuk mengotomatisasi dan menstandardisasi semua interaksi, jadi ribuan petani tadi bisa terintegrasi dengan mulus ke dalam sistem rantai pasok perusahaan. Bagian kedua, menetapkan aturan main. Oke, setelah kita kenal para pemainnya, langkah selanjutnya adalah menyusun aturan main yang jelas. Ini penting banget, mulai dari kontrak legal sampai ke standar kualitas yang disepakati bersama. Langkah pertama yang paling fundamental tentu saja adalah kontrak formal. Di dalam sistem, ini namanya FFB Supply Contract Master. Ini adalah perjanjian hitam di atas putih untuk pembelian produk yang bisa mencakup satu pemasok utama plus banyak petani-petani di bawah naungannya. Tapi kita tahu kan, kontrak legal aja nggak cukup. Pertanyaan di lapangannya adalah, gimana caranya perusahaan dan ribuan pemasok ini bisa sepakat soal standar kualitas yang adil dan transparan untuk setiap truk TBS yang datang? Nah, ini dia jawabannya. Deduction Master. Ini adalah kunci buat menciptakan keadilan. Jadi sistem ini mendefinisikan aturan-aturan potongan yang objektif. Misalnya, ada potongan sekian persen untuk buah yang kurang matang atau untuk buah yang rusak. Karena aturannya jelas dan diterapkan secara konsisten ke semua orang, sistem ini secara otomatis membangun kepercayaan. Oke, urusan kualitas udah jelas. Sekarang, komponen berikutnya yang gak kalah krusial, harga. Mari kita lihat gimana sistem ini menjamin harga yang adil dan juga dinamis. Disinilah fungsi Rate Master. Sistem ini tugasnya menetapkan harga harian untuk komoditas, yang tentunya bisa naik turun mengikuti kondisi pasar. Nah, harga yang akurat inilah yang nanti akan jadi dasar untuk semua perhitungan pembayaran ke pemasok. Terus, gimana caranya harga harian tadi bisa berlaku spesifik untuk kontrak pemasok yang berbeda-beda? Jawabannya adalah Party Rate Link. Fitur ini secara otomatis jadi jembatan yang menghubungkan harga dari Rate Master ke kontrak masing-masing pemasok. Ini penting banget untuk memastikan harga yang dipakai selalu benar, tanpa ada resiko salah input manual. Nah, sekarang kita pindah dari persiapan ke aksi nyata. Kita akan lihat gimana sistem ini memproses pengiriman begitu truk pengangkut TBS tiba di gerbang pabrik. Coba bayangkan sebuah truk penuh TBS masuk ke area pabrik. Langkah pertamanya pasti ke jembatan timbang atau weighbridge. Di sini berat kotor dan bersihnya dicatat. Data kuantitas inilah yang langsung masuk ke sistem dan jadi titik awal transaksinya. Inilah momen di mana semua aturan yang sudah kita siapkan di awal, soal kontrak, kualitas, dan harga mulai bekerja. Sistem sudah siap menyatukan semua potongan informasi ini untuk menghitung total pembayaran secara akurat. Cara perhitungannya sangat logis. Pertama, sistem mengambil data kuantitas dari tiket timbangan. Lalu, aturan kualitas dari Deduction Master diterapkan untuk menghitung berapa potongannya. Terakhir, jumlah bersihnya dikalikan dengan harga yang sesuai dari Party Rate Link. Hasilnya, total pembayaran yang akurat, dihitung otomatis oleh sistem. Bagian kelima, bagian terakhir, menutup siklus. Di tahap akhir ini, kita akan lihat gimana sistem membuat dokumen resmi seperti faktur. Dan yang lebih penting, mengubah semua data transaksi ini menjadi informasi bisnis yang berguna.
Proses bikin fakturnya atau invoice-nya jadi simple banget. Pengguna tinggal minta sistem untuk membuat faktur berdasarkan data pengiriman. Nanti, sistem yang akan hitung semuanya, menghasilkan dokumen final, lalu langsung meneruskannya ke bagian akuntansi untuk diproses pembayarannya. Sangat efisien dan minim kesalahan. Salah satu kekuatan terbesar dari sistem ini jujur aja ada di fitur laporannya. Anda bisa melacak setiap pengiriman, melihat semua riwayat pembayaran, bahkan memantau pasokan mana yang belum terpenuhi sesuai kontrak. Ini benar-benar memberikan visibilitas dan kontrol penuh atas seluruh rantai pasok eksternal. Jadi, kenapa ini semua penting banget? Karena pada intinya, sistem ini menciptakan sebuah ekosistem yang transparan dan didasarkan pada aturan yang jelas. Ketika para pemasok tahu bahwa kualitas, kuantitas, dan harga mereka dinilai dengan adil dan konsisten, itu akan membangun fondasi kepercayaan yang sangat kuat antara mereka dan perusahaan. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Di era sekarang, di mana isu soal rantai pasok yang berkelanjutan dan adil jadi sorotan utama di seluruh dunia, seberapa krusial sebenarnya peran transparansi digital seperti yang ditawarkan sistem ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan bersama.